Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam acara Firman-Mu Pelitaku. Anak-anak, pernah tidak kalian berpikir bagaimana saya harus melayani Tuhan? Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman kepada Tuhan harus melayani Tuhan. Tapi mungkin kalian juga bertanya, bagaimana saya yang masih kecil ini melayani Tuhan? Bagaimana saya boleh melayani Tuhan? Anak-anak, Tuhan Yesus pernah mengajar murid-muridnya tentang bagaimana melayani Tuhan. Dan ternyata kalian yang masih kecil bisa juga melayani Tuhan. Mau tahu bagaimana caranya? Sebelum kita melanjutkan untuk belajar bagaimana saya yang masih kecil ini melayani Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memohon Engkau boleh memimpin setiap kami di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapa akan mengajak kita untuk belajar bagaimana melayani Tuhan berdasarkan apa yang ditulis dalam Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 40. Demikian yang dikisahkan. Pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, ada sekelompok orang yang disebut dengan ahli Taurat. Dan sesuai dengan namanya, ahli Taurat ini adalah seorang yang ahli, bahkan orang yang jago, orang yang hafal akan Taurat. Para ahli Taurat ini biasanya mudah dikenali dari pakaian yang mereka gunakan. Mereka suka memakai jubah panjang yang menjadi ciri khas dari ahli Taurat. Mereka begitu bangga dengan status mereka sebagai ahli Taurat. Karena apa? Karena ahli Taurat dianggap sebagai orang yang melayani Tuhan. Dianggap sebagai orang yang pandai. Maka mereka sering sengaja keluar ke jalan-jalan, keluar berjalan-jalan di pasar, di tempat-tempat umum, sambil menggunakan jubah panjang mereka tersebut. Mereka menggunakan jubah tersebut supaya banyak orang tahu bahwa mereka adalah ahli Taurat. Golongan ahli Taurat ini ingin tampak sebagai orang penting, ingin tampak sebagai orang yang paling suci, orang yang paling saleh, orang yang paling melayani Tuhan. Ketika mereka berjalan-jalan dengan jubah panjangnya itu, seringkali orang-orang di sekitar mereka memberikan penghormatan kepada mereka. Maka ahli Taurat ini senang sekali ketika banyak orang menghormati mereka. Kepala mereka dinaikkan ke atas sambil senyum sombong. Para ahli Taurat itu senang mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, para ahli Taurat ini ketika ada acara yang diselenggarakan, mereka minta duduk paling depan. Misalkan ada acara pernikahan, maka mereka minta supaya mereka bisa duduk di tempat yang paling depan. Supaya apa? Supaya banyak orang melihat mereka. Dan banyak orang bisa memberikan penghormatan kepada mereka. Para ahli Taurat ini juga suka berdoa di perempatan-perempatan jalan. Mereka suka berdoa di tempat-tempat yang ramai. Mereka suka mencari tempat yang ramai. Dan di tengah-tengah tempat yang ramai tersebut, mereka berdoa kepada Tuhan dengan suara yang keras. Supaya apa? Supaya banyak orang mendengar akan doa mereka, melihat mereka berdoa, dan menganggap mereka sebagai orang yang saleh, menganggap mereka sebagai orang yang kudus, menganggap mereka sebagai orang yang melayani Tuhan. Tetapi anak-anak, di balik jubah panjang yang begitu bagus itu, di balik tampilan yang tampaknya melayani Tuhan tersebut, para ahli Taurat itu sering melakukan perbuatan yang buruk dan kejam. Mereka sering datang kepada janda yang miskin, yang hidupnya sulit, yang makan pun sulit. Lalu ahli Taurat ini dengan kejamnya meminta kepada para janda yang miskin itu
untuk membayar penuh biaya pelayanan bait Allah. Membayar dalam jumlah yang besar. Dengan alasan mereka mengetahui Taurat. Mereka mengetahui hukum Taurat, berapa jumlah yang harus dibayarkan untuk pelayanan bait Allah tersebut. Maka mereka memeras para janda miskin itu untuk memberikan jumlah uang yang sangat besar. Ya, para ahli Taurat ini tampak dari luar seperti melayani Tuhan, padahal hatinya penuh dengan kekejaman. Mereka melakukan hal-hal yang tampaknya melayani Tuhan untuk dihormati orang, demi supaya orang menganggap mereka adalah orang hebat, orang suci. Mereka tidak pernah tulus, mereka tidak pernah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena di balik semuanya itu, mereka memiliki maksud supaya mereka terkenal. Ketika Tuhan Yesus melihat para ahli Taurat ini, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa orang-orang yang memiliki sikap seperti ahli Taurat tersebut, yang tampaknya melayani tersebut, yang di luarnya seperti tampak suci, tetapi yang punya maksud yang tidak baik tersebut, orang-orang seperti itu pasti mendapatkan hukuman yang berat. Lalu, bagaimana melayani Tuhan yang benar itu? Pada suatu kali, Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya sedang duduk di halaman bait Allah. Pada waktu itu ada orang-orang yang memberikan persembahan. Di zaman itu, di halaman bait Allah disediakan peti kotak tempat persembahan. Dan setiap orang yang mau memberikan persembahan akan memasukkan uang persembahannya ke dalam kotak tersebut. Maka semua orang, baik orang kaya maupun orang miskin, baik laki-laki maupun perempuan, memberikan persembahan dengan cara memasukkan uang ke dalam peti persembahan tersebut. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di situ, mereka melihat ada orang-orang kaya memberikan persembahan. Orang-orang kaya itu memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Di zaman itu, uang yang digunakan adalah berbentuk kepingan logam. Maka ketika uang itu dimasukkan ke dalam peti, akan menghasilkan bunyi seperti ini. Jika orang memberikan uang dalam jumlah yang banyak, maka suara bergemerincing tersebut akan terdengar lebih nyaring dan lebih lama seperti ini. Jadi, orang-orang yang ada di sana langsung bisa mengetahui banyak atau sedikit persembahan yang diberikan oleh seseorang. Orang yang memberikan persembahan dan suara bergemerincingnya semakin lama, orang-orang langsung tahu bahwa dia memberikan persembahan dalam jumlah besar. Orang-orang seperti ini biasanya dianggap sebagai orang hebat, orang yang lebih rohani. Tetapi pada saat itu di tengah-tengah banyak orang memberi dalam jumlah banyak, muncul seorang janda miskin. Lihat bajunya, compang-camping. Lihat wajahnya, tidak cantik. Lihat tubuhnya, dia kurus. Kelihatan sekali bahwa dia seorang janda yang miskin. Janda miskin itu berjalan mendekati peti tempat persembahan. Dan tidak seperti orang-orang yang lain, janda tersebut memberikan dalam jumlah yang kecil. Maka janda ini mengambil sebuah kantong kecil tempat uang. Dia membuka kantong kecil itu dan dia mengambil uang dari dalam kantong kecil itu. Uangnya hanya 2 peser. Uang 2 peser itu adalah jumlah yang sangat kecil, sangat sedikit. Lalu dengan kerendahan hati, janda itu memasukkan 2 peser itu ke dalam peti persembahan. Orang-orang di sekitar peti itu tidak menghiraukan janda miskin tersebut. Bahkan beberapa di antara mereka berpikir, sungguh tidak berarti apa yang diberikan janda ini. Tetapi pada waktu itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya janda miskin ini
memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan tersebut. Hah? Apakah tidak salah Tuhan? Bukankah orang-orang kaya tadi memberikan persembahan dalam jumlah yang besar? Suaranya nyaring, suaranya lama. Sedangkan janda miskin itu cuma memberikan 2 peser. Hanya bunyi 2 kali bergemerincing. Semua orang juga dengar dan semua orang juga tahu bahwa persembahan janda itu sedikit sekali. Tetapi Tuhan Yesus berkata, orang-orang kaya, mereka memberi dalam jumlah besar. Mereka memberi dalam jumlah besar itu, mereka memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Janda ini memberikan semua yang ada daripadanya, yaitu seluruh nafkahnya. Wah, rupanya janda miskin itu memberikan seluruh hartanya. Dia cuma punya 2 peser uang itu. Dan 2 peser itu pun dia berikan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan hati dari janda miskin itu. Bukan masalah jumlahnya, tetapi kesungguhan hatinya. Janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Lalu, kalau dia memberikan seluruh nafkahnya, bagaimana dia makan hari itu? Janda ini tidak khawatir apa yang akan dia makan. Karena dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dia. Wah, iman janda ini sangat besar. Maka Tuhan memuji dia. Meskipun orang-orang menganggap janda ini remeh. Tetapi Tuhan melihat hati, melihat motivasi. Meskipun janda ini tidak pakai jubah bagus seperti para ahli Taurat. Tetapi Tuhan mau menerima. Bahkan Tuhan sangat menghargai pemberian janda miskin itu. Anak-anak, seperti janda itu. Maka jika kita sadar bahwa semua yang kita miliki sesungguhnya adalah pemberian Tuhan, maka kita juga bisa memberikan seluruhnya bagi Tuhan. Bukan cuma harta kita, tetapi juga bakat yang kita miliki. Itu adalah pemberian Tuhan. Hidup yang kita miliki, itu juga pemberian Tuhan. Maka seharusnya juga kita berikan seluruh hidup kita, bakat kita untuk melayani Tuhan. Kita tidak diminta untuk menampakkan kehebatan kita di depan orang banyak. Bahkan Tuhan tidak suka kepada orang yang sok melayani Tuhan. Orang yang sok hebat, sok suci. Tuhan tidak suka kepada orang yang merasa bahwa dirinya dibutuhkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan menerima pelayanan orang yang sungguh mengerti anugerah. Yang sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan mau menerima pelayanan orang yang mau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Jadi, tidak peduli seberapa kecil kalian, seberapa sederhananya kalian. Tetapi ketika kalian mengerti anugerah Tuhan, bahwa semua yang saya miliki berasal dari Tuhan. Dan ketika kalian mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan mau menerima pelayanan setiap kalian. Jika kalian punya bakat yang Tuhan berikan, misalkan bakat dalam bernyanyi atau bermain musik, maka persembahkan bakat itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan yang terbaik melalui pujian kepada Tuhan, melalui permainan musik kalian. Atau jika kalian masih bingung mau melayani apa, kalian mungkin bisa membantu dalam menyiapkan kelas sekolah minggu, mengatur kursi, atau menyapu lantai. Setiap pelayanan, apapun juga bentuknya, yang sederhana sekalipun, jika dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan, maka Tuhan mau menerimanya. Siapapun kalian, mulai sekarang belajar untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan mau memberikan yang terbaik
kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih hari ini Tuhan boleh mengajar kami untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Pimpinlah kami Tuhan dari sejak masa kecil kami untuk boleh dengan benar, dengan sungguh, dengan sepenuh hati melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.